Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang kalau kita mau menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, sebagai aplikasi rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita perbanyak ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hadis yang akan kita kaji bersama sampai pada nomor 4036, bab haramnya menyendiri dengan wanita yang bukan mahramnya. An Jabir, hadis riwayat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala la yabitanna rajulun inda imra'atin thaibin illa ayyakuna nakihan au dha mahramin. Artinya, ketahuilah seorang laki-laki bukan muhrim tidak boleh bermalam di rumah perempuan janda kecuali jika dia telah menikah atau ada muhrimnya. Hadis seterusnya 4037, An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, iyyakum waddukhula 'alan nisa'i, hindarilah oleh kalian masuk ke rumah-rumah wanita. Faqala, lalu seorang Ansor bertanya, faqala rajulun minal Ansor, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita hamwa? Qala alhammu mautu. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang alhammu, keluarga dekat dari suaminya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan itu lebih berbahaya. Para jamaah, hadis niki menjelaskan tentang masalah terkait dengan adab-adab kita terhadap seorang perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis niki, kita dilarang untuk berdua-duaan dengan seorang wanita yang itu notabene-nya bukan mahram kita. Ini harus jadi perhatian, karena barangkali di masyarakat kita itu sudah terbiasa tidak memperhatikan sekat-sekat yang terkait dengan hijab atau kemahroman ini. Padahal syariat para jamaah, Bapak Ibu, sangat memperhatikan masalah mahram. Kita dilarang untuk menyentuh yang bukan mahram kita umpamanya. Tetapi karena adat kebiasaan masyarakat kita yang membiasakan diri bahwa itu merupakan perkara yang biasa, akhirnya terbiasa melakukan sesuatu yang dilarang. Padahal ini perkara yang kaitannya dengan perintah agama. Dados hati-hati para rawuh sedaya kaitannya dengan masalah kemahroman niki. Perhatikan betul. Kalau kita mboten mahrami, kalau kita tidak ada kaitannya dengan kemahroman perempuan, maka jangan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Berdua-duaan di sebuah rumah umpamanya, kemudian bersentuhan napa niku, ya bersentuhan tangan lah, apalagi yang lainnya. Juga harus menjaga jarak antara kita. Bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita itu bisa bersikap sewajarnya lah gitu. Jadi kalau tidak mahram itu harusnya sikapnya seperti itu. Lantas Rasulullah menjelaskan dalam riwayat-riwayat niki secara tegas, jangan berduaan dengan seorang janda. Artinya ini seorang janda saja dilarang, apalagi orang yang tidak janda umpamanya. Kecuali ada mahramnya si janda itu, atau ada beberapa orang yang di situ memang adatnya di masyarakat kita tidak akan terjadi apa-apa dan sewajarnya, ngoten nggih, sewajarnya. Jadi tidak sampai kebablasan. Seperti itu maksud dalam hadis ini. Yang pasti nggih tetap berdua-duaan tanpa ada udhur syar'i yang dibenarkan, dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke hadis 4039. Ini hadis cerita dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada beberapa orang dari Bani Hisham. Iki kula ringkas mawon nggih ceritane. Datang ke rumah Asma binti Umais.
Asma binti Umays niki istri Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika beberapa orang dari Bani Hisam ini datang ke istri Abu Bakar niki sedang tidak di rumah, sedang mboten enten teng griya. Tiba-tiba Abu Bakar pulang lantas bertemu dengan mereka. Melihat hal yang seperti ini, Abu Bakar niku merasa kurang senang atas kedatangan mereka yang demikian. Enggak ada suaminya kok nyelonong saja, misalnya begitu, meskipun istrinya mengizinkan. Atau karena memang merasa mereka datang banyak orang, jadi wajarlah banyak orang, tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan umpamanya. Namun hal yang demikian ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab beliau, aku tidak melihat sesuatu yang buruk atas kedatangan mereka. Sesungguhnya Allah mensucikan Asma binti Umays dari hal-hal yang demikian. Maksudnya niku karena Bani Hashim atau Bani Hisam niki datangnya nggih banyak orang, mboten satu kemudian berdua-duaan di dalam rumah itu, maka Rasulullah menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang wajar. Dan insya Allah tidak ada hal-hal yang membuat buruk terhadap Umays karena perkara yang demikian. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hada ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun au isnani. Artinya sesudah hari ini seorang laki-laki tidak boleh masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya sedang pergi, kecuali bila laki-laki itu disertai seorang atau dua orang teman laki-laki. Terus niki sabda Rasulullah pun tegas bahwa seorang laki-laki niku tidak boleh masuk rumah seorang wanita yang suaminya sedang pergi. Maksudnya niki dhewean nggih, piyambakan mawon. Kecuali ini enten pengecualian bila laki-laki itu disertai seorang atau dua orang teman laki-laki. Nah niki mboten napa-napa. Artinya bertamu lah, dan insya Allah hal-hal yang sewajarnya sebagai tamu yang tidak ada unsur napa berdua-duaan atau menyepi di dalam satu rumah. Dan niki yang tidak dilarang. Terus niki di antara kisah atau cerita yang terkait dengan masalah tidak bolehnya satu orang laki-laki berdua-duaan di rumah seorang wanita. Kita lanjut ke hadis seterusnya. An Anas, dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ihda nisaihi famarra bihi rajulun fada'ahu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama salah seorang istri-istri beliau. Kebetulan lewat di dekat beliau seorang laki-laki. Fada'ahu, lalu laki-laki itu dipanggil oleh Rasulullah. Faja'a, dan dia datang. Faqala ya fulan hadhihi zaujati fulan.
fulanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai fulan, ini istriku si fulanah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bika. Orang laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak menduga-duga dengan Anda. Beliau bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh melalui aliran-aliran darah. Inna syaitan yajri minal insani majrad dammi. Para jamaah, hadis ini kaitannya dengan masalah prasangka. Prasangka ini merupakan perkara yang kadang-kadang bisa membuat seseorang itu terjerumus dalam opini yang tidak benar. Padahal itu baru prasangka. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan opini, baru menduga-duga, baru berprasangka. Takutnya kita itu terjerumus dalam opini yang tidak bagus, atau juga terjerumus dalam suudzon, nggak tahu apa-apa, suudzonnya dulu, kan dosa. Demikian pula kaitannya dengan prasangka terhadap seorang perempuan yang itu kita tidak tahu siapa orang itu. Dalam hadis niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sedang bersama istri-istri beliau. Lantas ada seorang yang kemudian melihat lalu berpaling. Melihat kemudian berpaling. Nah, ini kan sesuatu yang mengandung opini. Kan bisa dua kemungkinan para jamaah. Bisa jadi orang ini melihat, kemudian di situ karena yang dilihat adalah Rasulullah, kemudian bersama seseorang wanita yang dia tidak kenal, akhirnya lebih memilih untuk berpaling. Meskipun tidak ada prasangka terhadap Rasulullah, meskipun tidak ada perasaan apapun sebenarnya terhadap Rasulullah. Tidak mungkinlah Rasulullah seperti itu. Tidak mungkinlah Rasulullah berbuat mesum umpamanya, kan? Tidak mungkin. Tapi oleh Rasulullah, hal yang membuat opini prasangka seseorang yang kadang-kadang niki bisa terjerumus dalam jaring-jaring setan, niku langsung di-cut oleh Kanjeng Nabi, di-cut agar jangan sampai nanti kalau sahabat ini pulang itu timbul opini-opini yang tidak bagus. Akhirnya dipanggil, kamu kesini. Ini istri saya, si fulana. Jadi saya ini bersama istri saya, bukan bersama orang lain. Sehingga kamu berpaling itu sebenarnya tidak perlu. Meskipun sahabat ini menjawab para jamaah, ya Rasulullah, saya tidak mungkin berprasangka seperti itu. Namun karena ketidaktahuan ini akan membuat prasangka-prasangka yang kaitannya dengan jalan-jalan setan, maka Rasulullah memanggilnya
sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang kaitannya dengan prasangka buruk tersebut. Terus niki napa nggih sikap Rasulullah untuk menghadapi prasangka-prasangka yang kaitannya dengan opini yang takutnya itu bisa menyelinap di dalam hati seseorang. Kemudian beliau bersabda dengan hadis yang terkenal niki nggih, inna syaitan, sesungguhnya syaitan yajri minal insan, berjalan kepada manusia, maksudnya menggoda, majrad dami, seperti aliran darah. Jadi setan niku menggoda kita para jamaah melalui aliran darah. Nah, kalau setan itu melalui aliran darah bisa menggoda kita, ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya, halus banget niku maksudnya. Karena aliran darah kita kan kita nggak terasa aliran darah kita niku. Dan disitulah setan justru menggoda kita lewat aliran darah kita. Makanya kita harus senantiasa berhati-hati dengan godaan setan. Karena godaan setan ini halus banget cara menggelincirkan manusia. Halus banget. Gak kroso para jamaah ndak terasa. Dan Rasulullah mengingatkan itu agar senantiasa berhati-hati. Dan yang terkait masalah dengan wanita, karena banyak orang yang tergelincir dengan godaan wanita. Banyak kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tergelincir dengan godaan wanita. Bisa saksikan film atau yang film lagi viral itu bid'ah atau sampai itu walid itu, terus juga kejadian-kejadian yang ada juga mengikuti di Indonesia, itu semua karena fitnah wanita, karena godaan wanita. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar menjaga diri dari wanita yang bukan muhrim. Wis niki harus jadi patokan. Yen napa kita mampu untuk menghindarkan diri dari berdua-duaan umpamanya, atau bergaul secara bebas dengan wanita yang bukan muhrim kita. Tetapi gini, kalau adat di Eropa atau adat-adat orang kafir mboten karu-karuan, tentu kita tidak mengikuti pergaulan yang dicontohkan oleh muda-mudi di kalangan orang-orang negara-negara jarin negara-negara maju niku. Kita lanjut ke hadis 4042. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang 3 orang, yang 2 orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang yang seorang lagi terus pergi begitu saja. Salah seorang di antara yang berdua tadi kemudian mencari-cari tempat kosong dalam halaqah tersebut, lalu duduk di situ. Sedangkan seorang lagi mencari-cari tempat dan duduk di bagian belakang.
Adapun orang yang ketiga, dia pergi begitu saja setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai memberikan pengajian. Selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajian, beliau bersabda, perhatikanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang bertiga itu. Iki panjang ya, dados kula ringkes mawon bahasa Indonesianya. Yang pertama, satu di antaranya mencari tempat di sisi Allah, maka Allah melampangkan tempat baginya. Orang yang kedua malu-malu, maka Allah pun malu pula kepadanya. Dan orang yang ketiga jelas dia berpaling, maka Allah berpaling pula daripadanya. Para jamaah, hadis niki menjelaskan tentang sikap kita kepada Allah itu menunjukkan sikap Allah kepada diri kita. Niki penjelasan Rasulullah secara gamblang. Oleh karena itu kita harus senantiasa bermuraqabah. Kita niku harus senantiasa bermuraqabah. Artinya senantiasa mengadakan pengawasan terhadap diri kita. Seberapa kita dekat kepada Allah, ya sedekat itulah Allah kepada kita, mata. Jadi enten timbal balik. Kalau tataran ihsan dalam hal muraqabah itu kan anta butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan ngoten. Kamu beribadah kepada Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Niki puncaknya. Jadi kalau kita sholat itu seakan-akan Allah berada di hadapan kita. Kita berbicara dengan Allah, dialog dengan Allah, munajat dengan Allah. Kan ngoten nggih. Artinya ketika kita bersikap seperti itu, Allah juga akan demikian. Lah nek wong salat umpamanipun nggih, kita enggak merasa berbicara dengan Allah, ya itu kan melindur. Kita sholat nggak merasa Allah melihat kita umpamanya. Terus kita sholat dengan siapa? Itu kan secara dohirnya saja berarti sholat. Demikian pula para jamaah, ketika kita melakukan hal-hal yang terkait dengan ketaatan-ketaatan lain, umpamanya zikir, zikir itu kan ingat, gitu. Maka ingatan kita kepada Allah, itulah Allah ingat kepada kita. Ada timbal balik yang di situ membuat kita itu mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Demikianlah tiga orang niki. Yang satunya langsung ikut pengajian, yang satunya malu-malu mencari tempat yang sepi. Ya seperti itulah Allah bersikap terhadap orang ini. Yang satunya langsung berpaling pergi, ya berarti Allah juga langsung berpaling pergi. Maksudnya wis gak gubris wong iku. Para jamaah, terus niki kaitannya dengan hal bagaimana kita itu bersikap kepada Allah. Ini sangat urgen dalam hal masalah keimanan karena kaitannya dengan sikap. Sikap kita kepada Allah baik, ya tentu Allah baik kepada kita. Yang pasti bagaimana cara kita untuk bersikap seperti ini tentu perlu mujahadah, perlu latihan,
perlu keistiqomahan yang terus-menerus yang harus kita lakukan dalam setiap ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kita. Oke, masuk dalam kategori pengajian ngeten niki lah istilahnya ngoten niki. Kanjeng di sini hadisnya kan Kanjeng Nabi memberikan pengajian. Wallahu a'lam para jamaah. Semoga kita saged senantiasa bersikap yaitu muraqabah terhadap amal-amal yang kita lakukan ini. Hadis seterusnya nomor 4043. Haramnya menyuruh orang untuk bangkit kemudian ia menempati tempat duduknya. Ini merupakan adab yang insya Allah kita sudah paham semua. Namun kita juga harus mengerti bahwa Rasulullah SAW mengajarkan adab yang seperti ini. An-Nafi dari Nafi, An Ibnu Umar dari Ibnu Umar, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Artinya janganlah kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian kamu duduk di tempat tersebut. Maksudnya duduk di tempat orang itu. Hadis niki mengindikasikan bahwa kita dilarang memerintahkan orang yang sudah duduk di majelis berdiri supaya pindah. Lantas kita duduk di tempatnya itu. Larangan ini secara zahirnya ya memang gak boleh gitu aja, gak oleh koyo ngono. Cuman ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah orang ini bersikap sombong. Maksud ini orang ini melihat kedudukan dirinya. Lantas karena dia merasa dhuwur harga dirinya, maksudnya orang ini merasa bermartabat tinggi, entah pejabat, entah orang pokoknya punya martabat yang tinggi lah di setara masyarakat. Lantas dia memerintahkan orang untuk pindah, ini tempat saya, nah, seperti itu. Padahal ini majelis halaqah ilmu, majelis zikir umpamanya, atau di suatu majelis seperti ini. Para ulama dulu nek ngaji niku kan dihadiri oleh orang-orang umum, secara umum. Ketika mereka tahu bahwa di situ ada anak khalifah sekalipun, maka ulama tersebut sama sekali boten bergeming, umpamanya mempersilahkan, iku anaknya pejabat, anaknya khalifah, duduk di sini umpamanya seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ini kaitannya dengan masalah adat. Jadi kalau meskipun dia seorang anak khalifah, kalau zaman dulu menuntut ilmu, kalau datangnya terakhir di tempat terakhir, meskipun ulama itu tahu umpamanya dia anak khalifah. Ini semua para jamaah memang demi menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Dan ini berbeda kalau adab sikap kita terhadap seorang guru atau seorang ulama yang memang kita pandang istilahnya gitu dia lebih berilmu daripada kita atau lebih istilahnya begitu lebih nyai lah daripada kita, lah itu gak apa-apa, kita persilakan untuk duduk di depan umpamanya. Nah itu berbeda. Yang pasti ini merupakan adat secara umum agar jangan sampai kita itu melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Hadis seterusnya 4045. An Salim an Ibnu Umar, dari Salim dari Ibnu Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu thumma yajlisu fi majlisihi. Janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan temannya dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempatnya itu. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisihi lam yajlisu fihi. Karena itu apabila seseorang berdiri untuk memberikan tempat duduknya kepada Ibnu Umar, dia tidak mau menempatinya. Hadis sama ya. Kebiasaan Ibnu Umar itu kalau ada orang yang berdiri kemudian memberikan tempat duduknya, maka Ibnu Umar tidak mau untuk menempatinya. Ini karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bisa jadi karena memang untuk mencegah hal-hal yang terkait dengan kesombongan. Karena saya ini orang yang berbeda dengan orang lain, makanya mau untuk menempati tempat duduk tersebut. Atau memang Ibnu Umar secara harfiah memahami bahwa itu dilarang, meskipun itu diberikan. Namun ya tetap menurut Imam Nawawi bahwa ketika ada seseorang umpamanya yang memberikan tempat duduk untuk kita di suatu majelis, yaitu ya tidak apa-apa. Cuman dikhawatirkan kalau di situ ada kebanggaan atau kesombongan yang menyusup pada orang yang diberi tempat duduk itu. Nah itu yang harus harus diperhatikan lah pada diri masing-masing personal tersebut. Wallahu alam para jamaah, yang pasti di sini unsur secara zahir ya dilarang, ya wis pokoknya dilarang, ya tentu ada, dan unsur yang terkait dengan batin yaitu takut disusupi oleh rasa kesombongan di situ nggih ada, makanya kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita niku di Indonesia niki kan sering disebut-sebut. Hati kita itu kok senang napa mboten kalau disebut-sebut kepada yang kami hormati bla 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 bla. Kadang-kadang mungkin sudah terbiasa disebut, akhirnya kalau tidak disebut hati niku rasanya gak enak atau muring-muring. Oh, gak nyebut aku, umpamanya seperti itu. Memang ada perkara-perkara yang memang dibolehkan untuk itu, dibenarkan kita menyebut seseorang karena jasa umpamanya, atau karena perkara-perkara lain yang terkait dengan kita menghormati beliau sebagai seorang alim atau sebagai seorang pejabat. Cuman niki jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai sebutan-sebutan kalau tidak disebut membuat si fulan yang disebut itu
akhirnya menjadi tidak enak, akhirnya menjadi marah nek disebut. Lah niki nggih masalah nggih. Yang pasti para jamaah, penyebutan niki meskipun tidak dilarang tapi nggih harus tetap berhati-hati. Karena nggih hati niku nggih, hati kita niku gampang untuk disusupi hal-hal yang kaitannya dengan kesombongan. Disebut rek aku rek, disebut rek aku rek, aku jelas disebut, namanya seperti itu. Wallahu a'lam berjamaah. Yang pasti kalau hadis yang selamat itu disebut atau tidak disebut nggih sami mawon, sama saja. Disebut ya wis biasa, enggak disebut ya wis biasa saja. Sama saja, itu hati yang bagus. Sementara kalau hati yang ada penyakit itu disebut senang. Tapi kalau tidak disebut ada perasaan gimana begitu. Nah ini berarti hatinya berpenyakit. Hati-hati kalau hati kita seperti itu, diobati, diobati. Jangan sampai hati kita itu memiliki hal-hal yang seperti ini. Kita lanjut ke hadis 4047. An Suhail an abihi, dari Suhail dari ayahnya, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qama ahadukum, wa fi hadis Abi Awana, man qama man min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Apabila salah seorang kamu berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya. Sedangkan di dalam hadis Abu Awanah menggunakan lafaz man, barang siapa atau bukan salah seorang di antara kamu. Ini kaitannya dengan adab majelis, bahwa ketika ada seseorang berdiri dari tempat duduk atau di tempat majelisnya itu, entah urusan sesuatu, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya tersebut. Nah, ini sesuatu sing jelas nggih. Terus ini enten tiang umpamane ada di majelis, kemudian ada urusan, jangan ditempati tempat duduknya. Kalau kita tahu itu memang ada keperluan, dan ini merupakan salah satu anjuran agar jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis seterusnya nomor 4048. An Ummu Salamah anna mukhnasan kana indaha, dari Ummu Salamah bahwa seorang banci, mukhnas niku banci khunsa, datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya Ummu Salamah, fi baiti Ummu Salamah. Faqala li akhi Ummu Salamah, ya Abdullah ibna Abi Umayyah, in fatahallahu alaikum ta'ifa ghadan fa inni adalaka ala binti Ghailana fa innaha takbilu bi arba'i wa tudbiru bi thamanin. Faqala fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la yadkhulu haula'i alaikum. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang berada di rumah beliau, yaitu di rumah Ummu Salamah. Maka si Banji, maksudnya Khuntha ini, berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, hai Abdullah bin Abu Umayyah, jika Allah memandangkan bagi kalian kota Taif besok, maka aku akan menunjukkan bagimu anak perempuan Ghailan. Kalau dia menghadap dengan 4 anggota tubuhnya, dan kalau dia membelakang dengan anggota tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan Banji itu, lalu beliau bersabda, jangan izinkan dia masuk ke rumahmu. Para jamaah, hadis niki kaitannya dengan masalah khunsa. Khunsa niki orang Banji. Banji niku kita tahu dia tidak laki-laki tetapi juga bukan perempuan. Bagaimana Islam memandang masalah banji atau masalah khunsa niki? Ada riwayat-riwayat hadis yang kaitannya dengan khunsa. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang karena sampun isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa membuat kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji di hadis-hadis sahih Muslim niki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi hidayah wa taufiq.